Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat ya anak-anak bersama dengan Ibu Dewi Artika Samudra dalam materi teks pidato persuasif KD 3.4. Nah, kompetensi dasar 3.4 yaitu tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kita masuk pada materi ya, tentang struktur bagian teks pidato persuasif. Strukturnya sama halnya dengan teks yang lainnya, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dalam pembuka, yang pertama ada salam pembuka. Ini harus disesuaikan dengan situasi atau waktunya. Ketika kalian berpidato pada pagi hari, kalian hendaknya mengucapkan selamat pagi. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Latar belakangnya misalnya si pendengar atau audiens ini banyak yang beragama Islam. Mungkin kalian bisa mengucapkan Assalamualaikum ketika berpidato. Lalu yang kedua, ada ucapan sapaan atau salam penghormatan. Ini merupakan bentuk penghormatan orator atau pembicara kepada pendengar yang harus dilakukan. Misalnya ketika berpidato saat kegiatan upacara, tentu ada ucapan penghormatan, misalnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 60, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang Ibu sayangi. Lalu ada yang ketiga tentang ucapan rasa syukur. Contohnya, Alhamdulillah puja dan puji syukur kita dapat hadir dalam kegiatan upacara dengan keadaan sehat walafiat. Lalu di sini struktur bagian teks pidato yang kedua ada tentang isi. Yang pertama, pernyataan posisi berisi pendahuluan orator tentang tema permasalahan yang akan diangkat. Di sini kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kedua, apa yang akan diyakinkan? Lalu yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang terakhir keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, lanjut. Yang kedua di sini ada tahap argumen, berisi pendapat orator tentang tema permasalahan yang diangkat, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar dan informasi secara statistik. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari ya, jadi argumennya tidak diragukan. Lalu di sini yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Berisi simpulan yang memperkuat pandangan orator terhadap tema permasalahan yang diangkat. Di bagian ini letak argumen sangat ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Lalu yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar bisa digunakan untuk pidato secara tertulis. Lalu yang ketiga, struktur bagian teks pidato ada tentang penutup. Yang pertama berisikan harapan agar pendapat atau gagasan yang disampaikan dapat bermanfaat atau diterima oleh si pendengar. Lalu yang kedua ada permohonan maaf kepada para pendengar atau audiens yang hadir. Lalu yang ketiga ucapan terima kasih kepada pendengar atau audiens. Dan yang terakhir ada salam penutup. Ingat ya, salam penutupnya juga harus disesuaikan dengan situasi waktu atau latar belakang pendengar audiens yang hadir. Sampai di sini paham ya anak-anak? Lanjut.
kita pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Cirinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ada nominalisasi atau pembendaan, 2 kata ganti orang, 3 konjungsi sebab akibat, 4 kata kerja mental, 5 kata persuasif. Kita bahas yang pertama. Ada nominalisasi. Nominalisasi apa, Bu? Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata kerja menjadi kata benda. Proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Jadi berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Nominalisasi pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun, pembangunan, berhasil, keberhasilan, dan lain sebagainya. Yang Ibu tandai merah ini adalah nominalisasinya ya, pembangunan, keberhasilan, pergaulan, pendengaran. Ini merupakan bendanya. Yang sebelumnya yang bergaul, membangun ini termasuk kata kerjanya atau aktivitasnya. Contoh kalimatnya bagaimana, Bu, yang berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya? 1. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negara ini. Memberlakukan ini adalah kata kerjanya. Kemudian pembendaannya menjadi pemberlakuan. Ini pembendaannya. Sampai di sini paham ya? Next, yang kedua ada kata ganti orang. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal sebagai perkenalan diri maupun permohonan maaf. Dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan kepada pendengar atau hadirin. Yang pertama kata ganti orang pertamanya yaitu saya, aku. Contoh kalimatnya bagaimana? Perkenalkan, saya Eka Nurvita selaku Ketua Kelas 9B akan memberikan sedikit pidato tentang tema kemerdekaan. Yang kedua, kata ganti orang keduanya yaitu hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh kalimatnya bagaimana, Bu? Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu PKK di Kelurahan Kenjeran pada siang ini. Nah, yang bergaris merah ini adalah yang termasuk ciri bahasanya. Yang pertama ini kata ganti orang, ini adalah kata ganti orang kedua jamak ya. Karena pendengarnya banyak, sehingga otomatis menggunakan yang jamak. Selanjutnya yang ketiga ada konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat digunakan untuk menunjukkan hubungan argumentasi. Konjungsi sebab akibat ini yaitu ada jika, maka, sebab, karena, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu. Contoh kalimatnya bagaimana, Bu? 1. Siswa serta guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efisien karena didukung oleh situasi lingkungan yang nyaman. Karena ini termasuk konjungsi sebab akibat. Konjungsi itu apa? Kata hubung ya. Next. Ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental ini sering juga disebut dengan kata kerja behavioral, yang merupakan kata yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Kata kerja mental yang digunakan dalam berpidato biasanya digunakan dalam menyampaikan argumennya, seperti diharapkan, berpendapat, menyimpulkan. Yang Ibu tandai merah ya. Contoh kalimatnya, saya berpendapat kebersihan lingkungan sekolah dapat mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Berpendapat ini termasuk kata kerja mental. Selanjutnya, ada kata persuasif. Kata persuasif ini digunakan untuk mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, ayo, marilah. Jadi yang Ibu tandai merah ini termasuk kata persuasif yang akan menggerakkan pendengar untuk mengikuti kemauan kita. Contoh kalimatnya, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh warga sekolah, hendaklah bersama-sama menjaga kebersihan sekolah demi menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Bu Dewi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.